Halo, selamat pagi rekan-rekan dosen yang luar biasa. Selamat datang di kuliah singkat kita hari ini. Jujur, saya excited banget nih memandu sesi ini, karena kita bakal ngobrolin sesuatu yang benar-benar jadi makanan kita sehari-hari sebagai pendidik. Hari ini, kita akan melakukan demistifikasi, alias mengupas tuntas dan membuang jauh-jauh kesan seram dari penelitian tindakan kelas, atau yang akrab kita sebut PTK. Yuk kita ubah mindset kita. Ruang kelas itu bukan cuma tempat kita sekedar ngajar loh, tapi itu adalah laboratorium inovasi kita sendiri. Coba deh Bapak dan Ibu ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih nemuin jalan buntu atau permasalahan pas lagi ngajar di kelas? Pasti pada ganggu kan? Entah itu mahasiswanya yang pasif banget pas disuruh diskusi, nilai kuis yang anjlok berjamaah, atau metode yang rasanya kok kurang nendang di materi tertentu. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Itu emang pergumulan universal kita semua. Tapi pertanyaannya, apa sih yang bakal kita lakuin pas mentok kayak gitu? Biar nggak bingung, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari bahas problematika kelas, kenalan sama konsep dasar PTK, tujuan dan bidang garapannya, terus masuk ke tahapan praktisnya, sampai nanti kita lihat langsung bukti nyatanya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke bagian pertama, problematika ruang kelas kita. Sebagai dosen, kadang kita harus legowo ngakuin kalau kelas kita tuh nggak selalu ideal. Skenario ngajar yang udah disusun rapi dari semalam, bisa aja berantakan pas di lapangan. Wajar banget. Nah, dosen yang profesional itu justru yang mau ngerefleksi ketidaksempurnaan tadi. Richard Sagor pernah bilang, kurang lebih begini, penelitian tindakan itu dilakukan oleh mereka yang ingin melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi mereka sendiri. Coba garis bawahi bagian memperbaiki situasi mereka sendiri ya. Jadi PTK itu sama sekali bukan beban administratif tambahan. Ini alat buat kita berdaya, alat buat ambil kendali penuh supaya kelas kita jadi jauh lebih baik. Lanjut ke bagian kedua, mengenal konsep dasar PTK. Tenang, kita bahas santai aja. Saya tahu, banyak dari kita yang kalau dengar kata penelitian tuh rasanya langsung merinding duluan kan? Ngebayangin tumpukan kuesioner, uji normalitas, atau rumus statistik yang bikin pusing 7 keliling. Nah, bersiaplah untuk lega karena PTK itu beda banget. Coba bandingkan, penelitian formal kan butuh sampel representatif dan uji statistik yang rumit tuh. Kalau PTK, sama sekali enggak. Ini dilakukan murni oleh Anda, di kelas Anda sendiri. Nggak perlu sampel acak, dan yang paling melegakan, nggak butuh analisis statistik yang ribet. Fokusnya bukan buat bikin teori yang berlaku universal, tapi murni buat benerin cara ngajar Anda saat itu juga. Praktis banget kan? Sekarang di bagian ketiga, tujuan dan manfaat PTK. Kenapa sih kita harus repot-repot? Di tengah sibuknya jadwal ngajar, bimbingan, penelitian, pengabdian, kok ya masih disuruh PTK? Poin pentingnya ada di sini. PTK ini nggak cuma benerin proses belajar di kelas, tapi juga ngebentuk karakter kita loh. Berdasarkan kajian akademik, PTK ini ningkatin otonomi profesional kita. Kita jadi lebih pede karena kita tahu persis di mana letak kurang dan lebihnya cara ngajar kita. Dan kerennya lagi, kita dikasih ruang buat ngembangin teori sendiri berdasarkan apa yang works di kelas kita. Jadi kita bukan sekedar tukang pakai teori pendidikan orang lain, tapi kitalah yang memproduksinya. Kita beranjak ke bagian keempat. Bidang garapan aksi kelas. Apa aja yang bisa jadi fokus tindakan kita? Pas semangatnya udah kumpul, biasanya langsung muncul pertanyaan. Terus, saya harus neliti apa nih di kelas? Sering kan ya ngerasa capek, kehabisan napas di akhir semester, mandangin nilai mahasiswa sambil ngebatin, ini yang salah di mananya sih? Saking banyaknya masalah di kelas, kadang milih satu aja tuh kerasa membingungkan banget. Tapi santai aja, PTK ngasih kita batasan yang super jelas, supaya kita nggak nyasar kemana-mana. Aturan emasnya cuma satu, objek PTK itu harus sesuatu yang aktif. Artinya, sesuatu yang bisa kita manipulasi atau kita ubah secara langsung. Jangan sekali-kali jadiin tingkat kecerdasan mahasiswa sebagai objek, karena itu jelas di luar kendali kita. Tapi Bapak Ibu bisa banget neliti tentang metode mengajarnya, strateginya, media pembelajarannya, atau prosedur evaluasinya. Misalnya nih, mahasiswa kelihatan bosan, ya udah media pembelajaran berbasis proyek interaktif mungkin bisa jadi tindakan atau intervensi baru Anda. Intinya, fokus aja pada apa yang bisa kita ubah. Nah, kita sampai di bagian kelima, 4 tahapan utama PTK. Ini dia, jantung dari metodologinya. Tahapan ini tuh kayak mesin penggeraknya. Ini yang membedakan PTK dari sekedar coba-coba ngasal. Siklusnya muter di 4 poros. Pertama, perencanaan. Di sini kita ngerumusin masalah dan siapin senjatanya, alias skenario ngajarnya. Kedua, pelaksanaan. Kita masuk kelas, ngajar pakai metode baru tadi. Ketiga, pengamatan. Sambil ngajar kita atau dibantu rekan sesama dosen, ngerekam apa aja yang terjadi. Dan keempat, refleksi.
Selesai ngajar, kita duduk bareng, lihat datanya, terus evaluasi, tindakan ini berhasil nggak ya? Kalau belum tuntas, gampang, siklusnya kita putar lagi dari awal dengan perbaikan, prosesnya mengalir terus, sebuah perbaikan yang tiada henti. Masuk ke bagian terakhir nih, bagian ke-6, bukti nyata dan pelaporan. Beneran sukses nggak sih di kelas? Dari tadi kan ngomongin teori terus nih, kedengarannya manis banget ya. Tapi apa beneran ngaruh di ruang kelas nyata? Mari kita buktikan. Coba perhatikan hasil pengamatan aktivitas di siklus I ini. Pas tindakan pertama dikasih, keaktifan mahasiswa udah lumayan oke di 89%. Tapi coba intip di komponen bekerja sama dengan kelompoknya, angkanya masih nyangkut di 74%. Nah, berarti masih ada ruang untuk perbaikan nih. Dari sini, peneliti ngelakuin refleksi buat nyesuaiin metodenya untuk siklus I. Ibaratnya, kita ganti strategi biar larinya makin kencang. Dan lihat apa yang terjadi di siklus 2. Ini luar biasa banget sih. Setelah intervensinya dipoles, berdasarkan hasil refleksi tadi, persentase di hampir semua aspek naik drastis. Yang paling bikin merinding, indikator kerjasama kelompoknya langsung melonjak ke angka sempurna, 100%. Ini bukti otentik loh. Gimana modifikasi strategi di tengah jalan, yang kita rekam rapi, bisa benar-benar ngubah dinamika kelas secara signifikan. Biar makin kebayang dramatisnya, kalau kita jejerin diagram batang siklus 1 dan 2, kelihatan banget kan lompatannya di batang yang paling kanan itu. Indikator kerjasama melompat dari 74% dan sukses menembus batas maksimal 100%. Di sininya letak kekuatan sesungguhnya dari PTK. Kita nggak cuma main tebak-tebakan atau pakai feeling doang pas bilang kelas kita membaik, tapi kita punya data visual yang valid buat ngebuktiinnya. Tentu aja, karya sekeren ini harus didokumentasikan dong, biar bisa menginspirasi dosen lain dan pastinya memenuhi standar akademik. Tapi tenang aja, sistematika laporannya itu sangat terstruktur dan logis kok. Mulai dari bab 1 buat pendahuluan, bab 2 buat kajian teori, dan bab 3 buat metode penelitian yang isinya ngejelasin prosedur siklus yang barusan banget kita bahas. Sangat lugas, persis kayak kaidah penulisan karya ilmiah yang udah jadi makanan sehari-hari Bapak dan Ibu semua. Rekan-rekan dosen yang luar biasa, lewat paparan singkat ini, kita bisa lihat kalau PTK itu sebenarnya jembatan. Jembatan yang menghubungin masalah yang bikin kita frustrasi dengan solusi yang terukur. Sekali lagi, PTK ini bukan soal jadi peneliti kaku di ruangan lab yang sunyi, tapi soal jadi inovator di kelas Anda sendiri yang riuh dan hidup. Jadi, sebelum sesi ini saya tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan, tantangan buat Anda semua. Besok pas masuk kelas, masalah apa sih yang mau Anda selesaikan? Yuk, kita ubah keluhan jadi tindakan nyata. Terima kasih banyak sudah menyimak kuliah singkat ini dan selamat berinovasi di ruang kelas Anda.